Halo sahabat statistik, untuk kuliah singkat pertama ini kita akan berbicara mengenai topik metode statistik, di mana materi yang akan kita pelajari adalah konsep dasar statistika. Nah, untuk pertama kita akan mempelajari mengenai definisi dari statistik dan statistika. Jadi ini terlihat sama, namun memiliki pengertian yang berbeda. Yang pertama adalah statistik. Statistik adalah kumpulan dari ringkasan fakta, baik berupa angka maupun bukan angka. Jadi misalkan, kalau kalian pernah mendengar ada statistik penduduk, maka statistik penduduk itu akan berupa ringkasan angka-angka mengenai kependudukan. Misalnya adalah persentase penduduk yang sudah menikah, atau mungkin persentase penduduk menurut umur, itu statistik. Nah, kemudian statistika. Nah, statistika istilah mudahnya adalah ilmu bagaimana kita bisa menghasilkan statistik. Nah, dalam statistika nantinya ada 4 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pengumpulan data, yang kedua pengolahan data, ketiga penyajian data, dan keempat adalah analisis data. Nantinya dari 4 bisnis proses ini kita akan bisa menghasilkan suatu kesimpulan dari permasalahan yang kita teliti. Nah, dari kesimpulan inilah nantinya para pemangku kebijakan, para pemangku kebijakan itu ada banyak ya, bisa pemerintah, bisa pengusaha gitu ya. Jadi nanti mereka bisa mengambil suatu keputusan seperti itu. Manfaat statistik. Manfaat dari statistika secara umum ada 3, yaitu estimasi, prediksi, dan peramalan. Dan yang ketiga adalah konfirmasi. Apa itu estimasi? Estimasi itu adalah bagaimana kita memperkirakan suatu besaran dengan menggunakan data sampel, gitu ya. Nah, jadi misalkan ketika pemerintah ingin mengetahui berapa produksi padi secara nasional, tentu ketika data ingin dikumpulkan dari seluruh wilayah Indonesia, itu banyak keterbatasan ya, ada keterbatasan biaya, keterbatasan waktu, tenaga. Maka kita bisa melakukan teknik estimasi ya. Jadi kita ambil beberapa contoh, misalkan sawah yang ada di beberapa wilayah di Indonesia, lalu kita estimasi produksi padi. Gitu. Contoh dari estimasi. Kemudian manfaat statistika kedua adalah prediksi dan peramalan. Nah, ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan ya. Misalkan dia ingin melakukan peramalan mengenai berapa laba yang bisa dia peroleh pada 2 tahun atau 3 tahun ke depan misalkan. Nah, ini contohnya dari peramalan. Kemudian konfirmasi. Nah, konfirmasi ini berkaitan dengan ketika kita ingin mencari hubungan antar variabel, gitu ya. Misalkan pada masa pandemi COVID seperti ini ingin dilakukan evaluasi, apakah kebijakan work from home misalkan itu mengurangi produktivitas atau meningkatkan produktivitas. Nah, ini bisa dilakukan dengan melakukan pemodelan, dan pemodelan tersebut masuk ke dalam manfaat statistika sebagai konfirmasi. Tentu kita akan erat berkaitan dengan data dan informasi. Nah, ini juga sering tertukar pengertiannya antara data dan informasi, atau ada beberapa yang menganggap sama padahal mereka ini berbeda, gitu ya. Apa itu data? Data itu adalah kumpulan dari fakta, gitu ya, baik yang sifatnya kuantitatif maupun kualitatif. Kuantitatif itu adalah data-data yang bentuknya angka, sedangkan kualitatif data-data yang bentuknya bukan angka ya. Jadi ini ya, jenis data ada kuantitatif dan kualitatif. Contohnya apa? Data kuantitatif ya, contohnya umur, kemudian nilai, kemudian pendapatan, dan lain sebagainya. Pokoknya berkaitan dengan angka. Kemudian data kualitatif, data yang bukan angka, seperti nama. Nama jadi juga data ya. Kemudian jenis kelamin, pendidikan, dan lain sebagainya. Itu.
Itu data. Nah, kemudian ada informasi. Apa itu informasi? Nah, kalau informasi itu adalah data-data yang sudah diolah sehingga memiliki makna. Tentu ketika kita mengumpulkan data, ya, data-data mentah, ya tentu data-data tersebut belum memiliki makna apa-apa. Maka kita harus olah sehingga data tersebut memiliki makna. Nah, maka data yang sudah diolah dan memiliki makna itu disebut sebagai informasi. Gitu. Nah, sebagai contoh adalah misalkan produsen mobil, ya, ketika ingin memasarkan produk mobilnya, tentu dia harus tahu kira-kira target konsumennya itu siapa. Lalu produsen tersebut bisa melakukan survei, ya, atau pendataan. Lalu dikumpulkanlah, ya, beberapa variabel seperti nama, kemudian status pekerjaan, kemudian rata-rata pendapatan per bulan. Nah, ketika data-data tersebut sudah dikumpulkan, tentu produsen dari mobil tersebut belum bisa mengambil keputusan, ya, karena data-data tersebut belum memiliki makna. Sehingga dari data-data tersebut diolah, misalkan dihitung rata-rata pendapatan menurut status pekerjaan, kemudian dicari persentase kepemilikan mobil menurut jenis pekerjaan, ya, sehingga produsen mobil bisa memiliki semacam insight, ya, untuk menentukan kira-kira konsumen yang menjadi pangsa pasarnya itu siapa, ya. Tentunya konsumen yang menjadi pangsa pasarnya adalah yang misalkan memiliki rata-rata pendapatan yang realistis sesuai dengan harga mobilnya dia, gitu, ya. Oke, dimana ada beberapa teknik pengumpulan data, ya. Jadi secara umum ada 4. Yang pertama adalah registrasi, yang kedua adalah sensus, survei, dan eksperimen yang terakhir. Apa itu registrasi? Registrasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mendaftarkan, ya. Jadi dengan cara mendaftarkan data-data tersebut dari unit-unit observasinya. Nah, registrasi ini biasanya paling sering dilakukan oleh instansi pemerintah, gitu, ya. Jadi misalkan kelurahan mengumpulkan data-data penduduk di wilayahnya, atau misalkan pendataan untuk pemilih, ya, untuk pemilih pada pemilu. Nah, ini masuk dalam registrasi, gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah pengumpulan sensus, pengumpulan data sensus. Apa itu pengumpulan data sensus? Jadi pengumpulan data sensus, data-data dikumpulkan dari seluruh elemen populasi, ya. Jadi misalkan ketika data yang ingin kita kumpulkan adalah data jumlah penduduk di suatu wilayah, maka data-data yang dikumpulkan adalah, ya, seluruh penduduk itu, gitu, ya. Nah, maka di sini contohnya adalah sensus penduduk, ya. Pada sensus penduduk, data-data yang dikumpulkan adalah seluruh penduduk yang ada di Indonesia, ya. Itu namanya sensus. Kemudian survei. Apa itu survei? Survei adalah pengumpulan data dengan cara mengambil sebagian elemen populasi, ya. Jadi mengambil sebagian elemen populasi, nantinya dari sebagian elemen populasi itu dikumpulkan data, lalu dilakukan estimasi untuk menghasilkan estimasi nilai populasi. Nah, pada sensus ukuran atau nilai-nilai yang dihitung dari data sensus itu disebut sebagai parameter, ya. Jadi misalkan dari data sensus kita hitung rata-rata, nah rata-ratanya itu disebut sebagai parameter. Kemudian kalau survei, kita ambil sampel, lalu kita hitung rata-rata dari data sampel, itu disebut sebagai statistik. Seperti itu. Nah, kemudian metode pengumpulan data yang keempat adalah eksperimen. Nah, berbeda dari registrasi, sensus, dan survei, kalau registrasi, sensus, dan survei, data itu sudah ada sebenarnya pada unit observasinya, tinggal kita kumpulkan, ya. Jadi istilahnya tinggal kita jemput data tersebut. Nah, tapi kalau eksperimen, data tersebut belum ada. Nah,
Lalu bagaimana agar kita memperoleh data dari eksperimen? Tentu kita harus melakukan semacam treatment ya, atau percobaan. Misalnya adalah ketika kita ingin mengetahui dampak dari pemberian pupuk terhadap produksi buah mangga misalkan ya. Nah, jadi kita belum tahu bahwa apakah pupuk jenis A ya, katakanlah pupuk jenis A tersebut bisa meningkatkan produksi buah mangga ya ke depannya. Nah, maka untuk mengetahui efektivitas tersebut, maka kita lakukan percobaan ya. Jadi kita berikan pupuk jenis A tersebut pada pohon mangga, lalu kita amati ya, misalkan setelah 2 bulan atau 3 bulan bagaimana produksi dari buah di pohon mangga tersebut. Nah, itulah data-data yang dikumpulkan dari eksperimen.